rusak ya? Aku teleponin, aku SMS-in, aku WhatsApp-in nggak pernah dibales sih. Emang aku ganggu ya? HP aku tuh lowbat. Tuh kan HP-nya lowbat. I know. Tapi sekarang kita ketemu. Aku seneng banget, seneng banget. Tunggu deh, emang ada yang marah kalau kita berduaan gini ya? Gak ada lah, aku kan masih single. Aku gak paham deh. Katanya kamu punya pacar. Aku gak punya pacar. Itu loh yang rambutnya belah-belah itu loh. Itu pacar kamu bukan sih? Siapa? Itu yang rambutnya kayak Itu hordeng, om tau gak sih? aku, itu om aku, Oh om itu, Andre. om. Aku takut ada pot gerak-gerak. Tuh lihat tuh, potnya gerak-gerak tuh di sini tuh. Tadi gerak loh di sini. Ini yang ini. Kamu ngapain di situ berduaan sama cowok? Ini kenalin nih Kamu kan masih SMP. Ini teman aku, Kakak Rizky. Halo om. Halo. Oh iya om, pantes. Ini Highlight. bleaching. Oh bleaching. Oh. Ya. Ngapain kamu berdua-duaan di sini? Apa kabar Rizky? Halo. Teman Andre. aja kan? Teman aja. Iya. Gimana? Ada masalah apa ini? Rizky tuh lagi sibuk syuting. Oh bagus dong. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau aku teleponin dia, aku nggak pernah diangkat teleponnya. Ya lagi sibuk, namanya lagi take, jangan diganggu dong. Aku kemarin ngirim Sandi Morse sama Semapur juga nggak diangkat. Nggak dibales. Jangan ngirim sandi orang Morse. pramuka, Iya, kenapa ya? Habis aku harus lewat mana lagi? Udah, mendingan biar ngobrol-ngobrolnya positif, dilihat sama sahabat pagi juga di rumah bagus, kita main games aja. Games apa? Mitos atau fakta. Wow. Sama aku. Nah, iya, Sama ajak aku. Rizky juga. Ya, Rizky aku. Ya, kamu berdua ya. Tuh kan. Sekarang Om Andre akan mengetes IQ kalian. Ya, jongkok atau berdiri IQ-nya. Oke, kita sekarang akan bermain games mitos atau fakta. Baik, yang pertama kita akan lihat dulu ini beritanya, ini mitos atau fakta. Mata bintitan itu disebabkan karena suka ngintip. Fakta. Atau fakta? Fakta. Kalau menurut aku fakta ya Om, karena kan nama aku udah pernah bilang gitu sama aku. Katanya jangan ngintip orang. Apalagi kalau mandi atau apa jangan ngintip-ngintip. Nanti bintitan. Dan aku pernah kejadian. Nah, kalau Rizky, Saya juga Kenapa? pernah gitu. Pernah Saya gitu? pernah bintitan tuh, habis ngintipin. eh, Langsung gede mau sini. gede. Nah, Oh, ini kita boleh. lihat. Sebenarnya bintitan itu sama dengan jerawat. Jadi, itu disebabkan karena tersumbatnya pori-pori kelenjar lemak. Jadi, lemak tidak bisa keluar dan tertimbun. Oh. Nah, timbunan lemak di mata inilah yang bikin benjolan di setiap mata. Atau mungkin saja benjolan itu semakin besar karena pori-porinya tertutup oleh debu. Terus apa hubungannya bintit dengan ngintip? Tuh. Oh iya, itu kenapa Itu tuh? karena zaman dulu kan temboknya pakai kapur. Hmm. Jadi kalau ngintip orang, kapur ini bisa menutup mata atau debunya itu kena ke mata sampailah Itu yang membuat bikin mata jadi bintitan. bintitan, teriritasi. Nah, jadi begitu penyebab bintitan itu bukan karena ngintip, itu mitos. Jawaban kita sama. Jangan-jangan kita jodoh. Kamu jangan GR ah. Kenapa itu? Kenapa, Ada Pak? Pokemon ya? Remote. Enggak, ini teleponnya bunyi. Bentar ya. Musik. Kebalik pak. Di sini lagi. Untung kamu kasih tahu. Halo. Kenapa? Lo pikir gue siapa? Enak aja kalau ngomong sembarangan. Lo mau nanya apa sih? Gigi lu copot. Terus? Lu lempar ke atas biar tumbuh. Oke, lu tunggu nanti gue kasih tau jawabannya ya. Terima kasih ya. Dah. Jadi dia tuh giginya Itu copot. siapa? Ada ketua. Jadi kebetulan sahabat saya. Jadi kebetulan Kok giginya ngomongnya sama copot. kayak dari itu sih? Jadi dia giginya copot, kepengen tumbuh lagi harus lempar ke atas. Anak-anak kan dulu suka begitu tuh. Tadi yang Iya. gigi bawah ya? Kalau gigi bawah copot, lempar ke atas Iya. supaya cepat tumbuh. Kalau gigi atas yang copot, lempar ke bawah Iya. supaya cepat tumbuh. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Tadi katanya, Sasi juga bilangnya gitu, anaknya giginya copot. Jadi mau dilempar ke atas. Oke, kita lihat tuh. Sebenarnya tidak ada hubungannya ya antara gigi Giginya yang dengan bukan anaknya ya? Iya, jadi nggak ada hubungannya. Peristiwa copotnya gigi itu sebetulnya agar tumbuh kembali itu adalah proses alami. Jadi nggak ada Jadi- gitu Jadi kita hubungannya. dibohongin dong. Nggak ada hubungannya, karena gigi akan mengalami proses pergantian sekali seumur hidup. Dan itu biasanya terjadi pada anak-anak, di mana gigi susu berubah menjadi gigi tetap. Mitos ini adalah supaya anak-anak tidak takut ketika gigi mereka copot. Karena akan segera tumbuh lagi jika mereka membuang ke atas kalau gigi bawah yang copot. Dan ditanam kalau gigi atas yang copot. Itu sebetulnya hanya menghibur mereka aja supaya tidak takut kalau giginya copot. Oke, sekarang Om Andre mau tanya. Kalian kalau lagi kena cacar, boleh mandi atau enggak? Nggak boleh.
Nggak boleh. Berarti Boleh. itu mitos atau fakta? Fakta. Maksudnya mandi tuh nggak boleh. Ya, maksudnya kalau lagi kena cacar, boleh mandi atau enggak? Mitos, boleh mandi. Boleh mandi. Kalau aku nggak boleh. Kalau kamu nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ini kita akan lihat. Ini kan sering sekali terjadi ya. Kalau kita lagi sakit cacar, ada yang bilang jangan mandi. Nanti cacarnya parah. nggak keluar, Cacar. tambah banyak. Oh. Oke, jawabannya adalah begini. Penyakit cacar itu akan lebih parah atau menyebar karena kita mandi. Jadi sebenarnya itu tidak benar. Oh. Justru dengan mandi setiap hari, kebersihan kulit akan terjaga dan melindungi dari infeksi. Jadi anak-anak yang sedang kena cacar boleh dimandikan asal ada syaratnya. Mandilah dengan air hangat. Kemudian menggunakan sabun cair. Mandi secara perlahan-lahan dan diusap dengan lembut menggunakan handuk. Dan cukup mandi 1 kali sehari. Karena kalau ngusapnya kencang banget, takutnya nanti berdarah cacarnya. Cacarnya nyebar. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Tapi aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Kita buktiin aja deh, kita Kok buktiin. Rizky nggak cayaan sih, tapi udah dijelasin. Ini boleh nggak, Pak? Boleh, Boleh. silakan. Halo, Pak Dokter? Halo, Bu Dokter, bukan dokter. Bu, Ini dokter siapa? Dokter Ulfa ya? Iya, Oh, dokter Ulfa. Iya. Bu, saya mau nanya nih. Emang kalau cacar tuh nggak boleh mandi? Apa boleh mandi? boleh mandi. Tadi nggak percaya nih Rizky Tanya nih. kenapa? Dokter. Emang kenapa sih, Bu? Cacar air itu mungkin ada mitos yang mengatakan demikian karena kan ditakutkan kalau mandi terus digosok-gosok itu keropengnya lepas. Kropeng. Nah, kalau keropengnya lepas itu ditakutkan ada bopeng atau sequel, Iya, sisa luka ya yang lama sembuhnya. Atau kalau dengan mandi terus keropengnya lepas kemudian masuk bakteri yang lain terjadi infeksi sekunder itu. Jadi kalau secara mandi boleh aja, nggak mandi justru kalau nggak mandi kan kulit kita jadi nggak bersih, justru Nah, malah iya, membuat iya. sakit lagi gitu. Berarti boleh mandi ya Dokter Ulfa ya? Harus mandi. Oke Harus deh. Mandi dong. Oke deh kalau begitu. Ya. Terima kasih ya, Bu Dokter. Yuk, sama-sama. Bye-bye. Bye. Aku dengar banget tadi kata Maka? Bu Dokter Ulfa, katanya kalau mandi gitu berarti kan takutnya keropengnya kelepas, Lepas. terus jadi bopeng. Terus ya udah gitu kan kalau burik-burik gitu kan nggak enak dilihat Lah juga. iya, makanya tadi saya udah bilang, kamu nggak cayaan sih. Oke, sudah paham jadi Sudah ya? jelas. Oke, sudah jelas. Kalau begitu, skornya adalah yang menang pada pagi hari ini ternyata Rizky. Ya, kamu belajar lagi ya. Aku yang lebih banyak jawab benar. Kita dia. tidak melihat banyak atau tidaknya, tapi bagaimana dia bisa menelpon dokter. Bukan nggak menelpon dokter. Itu kelebihan dia. Dia bisa menelpon dokter. Selamat ya Rizky. Hadiahnya bisa diambil nanti nih. Curang sih. Makanya kamu banyak-banyak kenalan sama dokter dong. Aku padahal ya udah siapin temennya mama aku yang bawa es krim enak Aku mau dong. buat Om Andre. Mau Tapi dong. Om Andre gitu sih sama Ya udah bayan. Deka. Nah, aku sekarang mau es krimnya dong. Itu temannya mama aku. Oh itu, ya Iya. udah aku kenalin dong. Ya udah nanti Rizky aku mau ikut kesana, nggak? tapi Mau dong. aku anterin dulu Rizky ya. Oh, Dia gitu. kan harus cepet-cepet Ya. pergi. Ya Iya. maaf ya, maaf ya, nggak dapet es krim nih. Iya. Nanti saya kirimin ya, kabarnya. Iya. Aduh. Oke. Harus buru-buru katanya Iya, jadi iya. calling Ya. sama Oh, lokasi. mau syuting ya? Oke ya. Selamat syuting ya Rizky. Ya. Oke. Sukses Makasih selalu. loh. Sama-sama. Om Andre. Sama-sama. Silakan. Kalau begitu, mumpung si dari ya datang lagi. Udah. Ya, aku ikut. Kamu kenapa nggak nganterin terus aja sih? Ah, katanya suruh ya imprem. Jadi kamu ikut makan es krim dong? Iya dong. Ya udah yuk kita ke tempat Oke. es krim. Aku Derita. Beneran nih bawain es krim. Oh my god, Rizky banget. Aku juga suka. Es krimnya enak banget. Iya, dulu tapi kayaknya es Nih, krimnya lihat aja udah enak. Iya nih, tapi yang saya agak-agak aneh, unik juga nih, kelihatannya es krimnya berbeda nih dari yang kayak biasanya. Ada nasi-nasinya kayaknya tuh. Ada nasi. Itu rice pudding sebenarnya Mas Andre. Oh gitu. Jadi kalau untuk yang ini, hari ini kita bawa berapa varian? Ada Kita tiga. hari ini bawa ada 4 rasa. Empat rasa. Es krim apa sih? Ini nasi uduk. Itu es krim masa nasi uduk? Jadi sebenarnya dekonstruksi nasi uduk sebenarnya Mbak. Oke. Jadi es krimnya dari kecap manis, kemudian disajikan dengan rice pudding, ada sambal manisnya, sama caramelize teri kacang, sama puding manis. Oh gitu.
Wow. Wah, Jadi ini- ada bubur sumsumi juga? Ini Rice pudding tantangan. kayak rice pudding. sebenarnya. Ini tantangan dong ya. Iya. Nah ini apa ini banyak banget ini? Di sini ada, Ada apa? ini pisang goreng, es krimnya karamel, terus ada selai pisangnya sama ada kremesnya. Ada ikan terinya juga? Iya. Gimana rasanya? Langsung pakai doang. Ini. Enak banget. Nah keren nih. Kok bisa sih mas bikin gini? Kita sudah ada di industri sejak 3 tahun yang lalu. Ini sudah 3 Dan- tahun. Ya, dan sebenarnya memang kita punya background suka makan aja sebenarnya. Jadi kita suka eksperimen dengan rasa karena buat kami es itu kayak kanvas mbak, bisa jadi apapun. Anda bisa bikin apapun dari apapun untuk Semua makan. rasa. Tapi nggak kebayang sih es krim rasa nasi uduk dan rasanya bener-bener enak. Kita bikin itu dia karena terinya udah asin, terus kita balance lagi dengan kita caramelize. Jadi rasanya nggak terlalu Nggak terlalu asin, tapi asin. lebih seimbang lah rasanya rasanya. Aduh ini saya sumpah ini enak banget. Kalau mau pesen di mana nih kalau sahabat Iya. pagi juga pengen pesen? Jadi saat ini kita masih terima untuk private event. Oh, Dan kita supply ke beberapa restoran di Jakarta. Saat ini sudah ada sekitar 8 8 restoran, restoran. beberapa fine dining. Keren. tapi ini ngomongin soal es krim, mitos atau fakta nggak sih kayak es krim yang sudah di suhu ruangan masuk lagi ke dalam freezer itu rasanya akan berubah, iya nggak? Memang katanya kalau sudah dia keluar, itu begitu dimasukkan lagi berubah karena komposisinya kan dia sudah berubah jadi air gitu. Dan sudah oxidized iya, sebenarnya. begitu dimasukin. Mungkin kalau rasa, nggak semua orang bisa membedakan rasanya. Tapi kalau di tekstur akan sangat-sangat berubah. Kalau Akan udah kelihatan sekali. dikeluarin terus masukin lagi ke Betul, freezer. lebih icy, gitu, dan less creamy sebenarnya, karena sudah teroxidized. Ini ngomong-ngomong harganya berapa mas kisarannya? Kalian? Tergantung mas, di mana dijualnya. Kalau di Lewis & Carroll, kalau tidak salah, per scoopnya, per serving dijual 38 ribuan. Tapi kalau ada yang mau pesan untuk fine dining dia kayak di Bisa. rumah segala macam hubunginnya lewat mana? Bisa. Itu bisa ke sosial media kita, ada di Instagram di @helloeskimomo, HELLO Eskimomo, atau di situ nanti bisa ada kontaknya di situ, hubungin ke situ aja. Halo Eskimomo. Iya. Iya. Apa ini? Aku mau cek email tadi bunyinya kencang banget, kenapa ya? Mungkin volumenya. Ya ampun. Oh my god, Kenapa? diputusin. Ya ilah diputusin sampai kayak begitu. Aku diputusin lewat email. Maksudnya ngomong aku kan maksudnya kos-kosan aku kan masih tinggal sebulan lagi, masa diputusin listriknya? Bukan diputusin cintanya. Enggak listrik itu. Kirain putus cinta. Ada email lagi? Ketinggalan zaman kamu. Hah, ada email lagi? Kenapa? Ya diputusin dia sama pacar aku. Biasa aja tadi giliran putus listrik nangis-nangis giliran putus cinta biasa aja. Iya, soalnya pacar aku nggak ngebiayain listrik aku, jadi ya aku biasa aja. Udah forget it, move on. Ya, aku Soal udah kayak move gini on. sebenarnya udah banyak ya. Jadi sekarang ini ada cara baru kalau kita ingin memutuskan ikatan cinta kepada Dia pasangan. langsung gitu sama aku. Lewat email ini. Iya. Nanti dijelasin ya. Ini ada sesuatu Mutusin situs yang orang sangat lewat unik email sekali. juga. Iya, Oke, dan pacar kemana-mana tetap di pagi-pagi. Semangat! Baby, I'm playing on you